Yuk, balik lagi di Senpai no Ikeng. Kali ini kita bakalan ngomongin yang namanya waktu. Waktu antara orang Indonesia dan orang Jepang. Udah sebenarnya nggak usah diomongin lagi sih. Orang Indonesia ngaret, orang Jepang tepat waktu. Udah gitu aja. Tapi emang nggak semua orang Jepang juga tepat waktu. Cuman kebanyakan gitu, 90%-nya itu tepat waktu. Dan 90%-nya di Indonesia itu ngaret. Kenapa? Kenapa? Bukan cuman budaya. Kalau yang saya alami di Jepang berarti orang Indonesia itu sebenarnya dimanjakan oleh yang namanya transportasi. Kenapa saya bilang gitu? Kenapa saya bilang dimanjakan? Padahal transportasi di Jepang itu lebih bagus, lebih nyaman, lebih banyak dan lebih tepat waktu. Nah, itu dia tepat waktu. Yang pertama, kenapa orang Indonesia itu ngaret dan orang Jepang itu tepat waktu adalah transportasinya yang tepat waktu. Dan naiknya nggak bisa sembarangan. Misalkan bus. Bus di Jepang, itu naiknya harus di halte bus. Nggak bisa kalian sembarangan naik dan nggak bisa kalian sembarangan turun. Dan naiknya pun kalian harus tepat waktu. Misalkan bus di situ jadwalnya jam 8.01 berangkat, maka mau nggak mau kalian harus naik ke bus itu sebelum jam 8.01. Kalau misalkan kalian naik atau kalian baru datang di halte dan jam 8.02, hanya 1 menit pun si bus pasti udah berangkat. Dan kalau keadaan pintu si busnya sudah tertutup, otomatis berangkat. Walaupun kalian mohon-mohon minta berhenti, bus itu nggak bakalan berhenti. Kalian mau nggak mau harus nunggu lagi bus selanjutnya, yang datangnya sekitar 20-30 menit ke depan. Kalau di tempat-tempat terpencil mungkin bisa 1 jam lebih. Dan pengalaman saya pernah ketinggalan bus. Pas saya main ke daerah pegunungan di Jepang. Nah, di situ ketinggalan busnya itu cuman beberapa detik gitu. Jadi pas saya datang ke haltenya, si busnya sudah berangkat. Dan lihat jadwal di sana, waktu itu jam 3 sore, udah nggak ada bus yang ke sana. Gimana cara pulangnya? Kita bisa manggil taksi. Dan taksinya pun nggak mau dibayar murah. Waktu itu karena posisinya di pegunungan, taksi itu minta 20.000 yen. Ya sekitaran 2 juta lebih, 2.600.000 ya. Sayang kan duit segitu. Jadi mau nggak mau saya pun pulang jalan kaki. Ya jalan kakinya nggak sampai ke rumah sih, cuman sampai ke daerah perkotaan. Itu memakan waktu 3 jam, kurang lebih 3 jam lah. Jalan kaki turun gunung. Yang kedua kereta. Ya apalagi kereta ya. Kereta nggak bisa naik di sembarang tempat, tentu aja. Kereta ada ekinya, ada stasiunnya sendiri. Jadi mau nggak mau orang Jepang itu harus tepat waktu. Jadi mereka itu bukan memang budayanya tepat waktu, bukan gitu. Emang terpaksa tepat waktu gitu. Atau bahkan terpaksa datang lebih awal. Karena gini, misalkan kantor atau tempat tujuan kita ada di daerah pedalaman yang jauh dari kota, otomatis itu bakalan jauh dari stasiun dan halte bus. Mau nggak mau, walaupun kalian naik bus, nyampe ke situ kalian tetap harus jalan kaki. 5 menit ada, 10 menit mungkin, bahkan setengah jam mungkin harus jalan kaki lagi gitu. Kalau misalkan naik kereta lintas kota. Dari situlah kenapa orang Jepang jadinya tepat waktu. Karena ketinggalan sedikit aja, ngaret sedikit aja, udah pasti terlambatnya bisa setengah jam lebih. Dan lagi, kerja di Jepang itu biasanya dihitungnya per jam. Kalau kalian telat, ya berarti duit kalian ngurang gitu aja. Kalau di Indonesia itu sangat dimanjakan sih. Misalkan kalian lintas kota bisa pakai angkot atau pakai mobil peri, elf, bisa pakai bus, dan itu bisa berhenti di mana aja, bisa naik di mana aja yang kalian mau.
Taksi juga ada, tapi karena taksi mahal nggak dipakai kan. Sama, di Jepang juga taksi mahal, jadi jarang dipakai. Makanya mereka pakai bus atau kereta yang nyusahin, sedikit nyusahin, tapi murah gitu. Sedangkan di Indonesia ada yang murah dan nggak nyusahin gitu, kayak Elf, angkot, beca misalkan, banyak lagi. Nah, jadi di sini bisa disimpulkan kenapa kita tidak berkembang, kenapa negara kita tidak berkembang, karena sebenarnya secara tidak langsung, secara tidak kita sadari, kita itu dimanjakan oleh negara kita sendiri, oleh aturan yang ada di negara kita sendiri, oleh budaya kita sendiri. Sekian, bye-bye, matai masyo.